manusia memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang berbeda-beda, sehingga penanganan terhadap permasalahan gangguan kesehatan seperti stres, depresi, speech delay, bahkan autisme dan ADHD pun beragam pula. Ada yang perlu teratur mengkonsumsi obat, namun ada pula yang dapat berangsur pulih dengan konsisten menjalani terapi. Terapi tidak melulu soal pasien dengan terapis, namun ada pula terapi dengan bantuan hewan. Animal Assisted Therapy atau terapi bantuan hewan dibangun atas konsep ikatan manusia dengan hewan yang saling terkoneksi. Keberadaan hewan ternyata memberi dampak positif bagi penderita autisme. Meski tak dapat mengubah karakteristik anak autisme, jenis terapi dengan hewan ini membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar berani, berempati, serta berkomunikasi. Apa sih neurodevelopmental disorder tersebut adalah anak-anak yang mengalami kondisi kalau dikatakan kelainan tidak, tapi di kondisi sakitnya di mana susunan saraf pusat tidak berkembang dengan bagus. Sayangnya anak-anak di sini tidak bisa untuk mengungkapkan secara verbal tuh aku sakit kepala, nggak bisa. Aku kakiku ngilu, nggak bisa, karena terjadinya asupan endorfin yang terlalu tinggi. Nah, dengan AAT ini keluar, endorfin ini kita turunkan kapasitasnya, kita naikkan adrenalinnya. Dengan adrenalin sebagai challenge dan epinefrin untuk rasa nyaman. Di setiap permulaan, terapi dengan hewan seperti kuda misalnya pasti sulit untuk dilakukan, terlebih bagi anak-anak yang mengalami penyempitan pada vena sehingga berdampak pada gangguan neurotransmitternya. Namun, kerjasama antara hewan, terapis, dan pasien dalam aktivitas terapeutik yang terukur mampu melatih, merawat, bahkan memperbaiki kondisi kesehatan para pasien berkebutuhan khusus. Dia rasa takut, terus habis itu dia berusaha untuk mengontrol dirinya sih kalau saya lihat. Terus habis itu tapi dia mulai berusaha mengenal keadaan kondisi gitu. Karena memang kalau untuk hal-hal baru memang masih sulit untuk beradaptasinya. Stimulus otak paling pertama yang harus dikejar oleh anak ASD sih. Pasien anak-anak berkebutuhan khusus di rentang usia 2 hingga 10 tahun akan terus diajak berlatih untuk bergerak di atas kuda dan bersama kuda untuk melatih metabolisme otot dan mengkoordinasikannya dengan otak. Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga mau tidak mau mesti bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah melalui terapi hewan untuk bisa melatih kemampuan tersebut, atau namanya adalah Animal Assisted Therapy. Pemilihan hewan yang jinak, sabar, serta terlatih tentunya perlu menjadi perhatian agar terapi ini bisa berhasil. Halo. Di sisi lain, hewan peliharaan nyatanya juga mampu membantu mengatasi dan memulihkan diri dari berbagai kondisi kesehatan mental. Keterlibatan hewan dalam aktivitas harian memberikan rasa tenang, nyaman, dan mengalihkan perhatian dari situasi yang membuat stres menjadi bahagia. Hewan-hewan seperti kucing, anjing, ataupun burung membantu mengatasi kesepian, meningkatkan dukungan sosial baik melalui interaksi dengan hewan maupun orang lain. Kalau yoga sendiri itu kan benar-benar fokus kayak inhale, exhale gitu ya. Ini inhale terus gitu. Jadi kayak lebih ada fun-nya juga sih. Makanya lebih bad mood-nya itu lebih hilang ya. Lebih cepet karena ngelihat mereka ini ada yang kalem, ada yang berisik. Jadi happy banget. Terapi dengan bantuan hewan yang saya coba kali ini berbalut aktivitas olahraga yoga bersama dengan anak-anak anjing. Yoga merupakan olahraga yang mengombinasikan gerakan tubuh yang memerlukan konsentrasi dan ketenangan. Yoga bukan hanya sekedar olah fisik saja, namun juga melatih olah pikiran dan terkoneksi dengan sekitarnya. Distraksi dari anak-anak bulu atau anabul yang lalu lalang seperti ini menjadi tantangan tersendiri agar para peserta yoga mampu berkomitmen pada intensi dan juga tujuan diri. Kita bisa semakin terkoneksi lagi sama living being yang ada di sekitar kita, di mana mereka bisa menawarkan kita koneksi juga lebih dalam terhadap apa yang namanya love and belongingness. Karena kan dari hewan itu kita terkoneksi, kita bisa merasakan unconditional love. Kita ngerasain companion di dalam latihan kita, dan kita juga ada pengalaman sensorinya yang melebihi hanya kita latihan sendiri. Menariknya, hewan-hewan ini dihadirkan bukan hanya sebagai distraksi untuk melatih fokus, namun juga mitra atau partner latihan yang menyempurnakan pose. Pada beberapa gerakan, peserta yoga mesti bekerja sama dengan anjing untuk melewati tantangan yang diberikan oleh instruktur.
Setiap peserta dilatih untuk mengendalikan diri, fleksibel, dan berani mengambil keputusan. Kita bertiga mau mencoba ngambil challenge-nya tadi ya Kak. Ayo coba, 1, 2, 3. Head. Lalalala. 1, 2, 3. Circle of life. 3. Cukup. Wow. Ini menggunakan keseimbangan diri sendiri aja belum tentu balance, belum tentu bisa ya. Ini lagi ditambah sama baby Samoye di sini. Wah, ini challenge-nya jadi lebih berat, tapi juga jadi jauh lebih menyenangkan karena bareng sama Anabul dan juga bareng sama teman-teman di sini. Berinteraksi dengan hewan membantu mengembangkan rasa percaya diri dan menstabilkan emosi, namun tentunya pengawasan yang tepat dan oleh profesional sangat dibutuhkan sepanjang menjalaninya setiap sesi terapi. Selanjutnya, latihan mandiri untuk pembiasaan, observasi, dan pemeriksaan medis secara berkala juga diperlukan guna memastikan hasil dan manfaat dari terapi bantuan hewan benar-benar mampu untuk memulihkan kesehatan.